Jadi kita akan bahas tentang spektroskopi NMR. Nah, kalau tadi kita udah bahas yang mass spectrometry dan juga IR spectrometry, mereka kan punya prinsip yang beda-beda ya. Nah, NMR ini juga prinsipnya beda, tapi sebenarnya tujuannya juga sama, untuk mengetahui struktur kimia molekul gitu. Nah, kalau IR sama NMR itu IR sama MS itu dia kurang spesifik, NMR itu lebih spesifik dibanding mereka berdua gitu. Nah, NMR itu apa sih gitu ya? NMR itu ada beberapa macam. Nah, ada karbon NMR, hidrogen NMR, fluor NMR, PNMR. Maksudnya apa? Dia alatnya cuma satu, tapi dia tuh bisa menganalisis pakai 4 macam mode ini. Jadi kayak dia bisa mode menganalisis karbon, bisa mode menganalisis hidrogen gitu. Bisa mode menganalisis fluor, fosfor dan lain-lain. Nah, yang penting dari NMR itu adalah dia bisa mengetahui bagaimana kerangka strukturnya dari suatu molekul gitu. Kalau misalnya MS cuma tahu massa dan fragmen-fragmennya aja, NMR itu bisa tahu dia isomernya apa gitu, karena dia akan menunjukkan bagaimana lingkungan suatu atomnya gitu. Itu. Terus udah sih gitu. Jadi dia bisa tahu tuh lingkungannya tuh, misalnya kayak oh yang ini berarti dia menunjukkan struktur ini gitu, spesifik gitu ya. Oke. Tapi NMR nggak bisa tahu MR-nya gitu. Jadi kayak sebenarnya mereka bertiga itu saling complement each other gitu. Jadi kita bisa pakai IR buat tahu gugus fungsinya apa aja. NMR juga bisa tahu sih gugus fungsinya apa sebenarnya ya. Tapi IR tuh lebih murah dan lebih banyak dimiliki oleh beberapa institusi-institusi gitu dibanding NMR. NMR tuh cuma 2 kalau nggak salah di Indonesia, atau 1 ya, cuma 1 ding di Indonesia. Itu yang bagus ya, yang sampai sekarang masih beroperasi. Satunya lagi masih udah nggak beroperasi sih setauku. Itu. Nah, gimana sih cara kerja NMR? Jadi NMR itu akan mendeteksi perubahan spin elektron dari suatu atom. Nah, elektron kan spinnya ada plus setengah, ada minus setengah, ada yang ke bawah, ada yang ke atas gitu kan. Nah, dia kalau misalnya dia berubah spinnya, dideteksi nih sama NMR. Namanya juga nuclear magnetic resonance spectroscopy. Jadi dia sebenarnya adalah untuk mendeteksi resonansi magnet dari suatu inti atom gitu. Itu ya. Jadi resonansinya dari mana? Dari plus setengah ke minus setengahnya gitu. Itu. Nah, sebenarnya apa sih yang akan mempengaruhi spin elektron? Yang mempengaruhi adalah medan magnet. Makanya kita kalau punya NMR, berarti kita punya suatu magnet yang gede banget. Gitu ya. Kalau misalnya suatu partikel tanpa keberadaan magnet, dia itu spinnya itu acak gitu. Ada yang plus setengah, minus setengah, udah kayak pokoknya campur-campuran gitu. Tapi kayak begitu ada magnet yang lewatin dia akan berubah nih spinnya. Jadi ada 2, ada splitting, ada beta spin state, ada alpha spin state gitu. Oke. Nah, terus energi difference-nya inilah yang kita lihat dan kita ukur ke si spektrum NMR-nya itu gitu ya. Itu. Oke. Nah, terus jadi perubahan dari spin alpha ke beta, kita dapatkan energi yang diabsorb dan kita deteksi oleh si NMR-nya. Nah, ini dia alat NMR-nya ya. Jadi kita punya sampelnya, terus habis itu sampelnya itu ditaruh di suatu wadah gitu ya, tabung yang dia merupakan coiler magnet gitu. Ini ada magnet superkonduktor. Nah, itu nanti dideteksi oleh si detektornya. Nih detektornya yang hijau-hijau ini. Deteksi terus habis itu masuk ke dalam komputer dan muncullah spektrum NMR yang bisa kita baca gitu. Tuh, jadi pakai magnet ya, pakai medan magnet gitu prinsipnya. Nah, terus habis itu elektron yang mengelilingi suatu atom itu akan mempengaruhi efektif magnetic field yang dirasakan oleh nukleusnya. Jadi misalnya nih, kan punya molekul CH4. Nah, kita pakai karbon NMR tuh. Nah, jumlah atau besaran energi resonansi elektron itu dari si inti atom karbonnya itu dipengaruhi oleh jumlah hidrogen di sekitarnya gitu. Gitu aja sih. Kalau misalnya dia CH2, CH3 itu misalnya etana gitu, nilainya juga beda sama si CH3. Terus kalau misalnya dia propana juga beda tuh nilainya gitu. Oke? Tuh, nah, kalau misalnya di NMR tuh ada kayak gini ya. Ada sumbu X sama sumbu Y juga. Yang di sumbu X itu adalah frekuensi, yang di sumbu Y itu adalah intensitas gitu ya. Nah, kalau di NMR itu ada terminologi upfield dan downfield.
Jadi semakin mendekati ke kiri gitu, dari sumbu X-nya, dia tuh makin downfield. Kalau makin ke kanan dia makin upfield. Nah, terus makin ke kiri, makin downfield dia nukleusnya atau inti atomnya itu dia tuh mengalami deshielding namanya. Deshielding itu apa? Deshielding itu adalah kondisi di mana dia tidak dihalangi oleh elektron lain gitu. Jadi dia istilahnya kayak charge-nya itu ketarik, makanya akan membuat dia ketarik gimana ya? Charge-nya itu nggak ada yang mensurround si atom itu gitu. Jadi dia akan merasakan lebih magnetic field yang lebih besar gitu. Makanya dia frekuensinya semakin ke kiri gitu. Sedangkan kalau misalnya yang shielded nuclei, maksudnya kan deshielded sama shielded tuh kayak ada tamengnya gitu ya, kayak shielded tuh berarti dia yang tershielding, kalau deshielded tuh berarti yang deshielding gitu kan. Kalau shielded nuclei berarti dia tuh dikelilingi oleh lebih banyak elektron atau lebih banyak atom gitu. Makanya proton yang mau kita tinjau itu merasakan magnetic field yang lebih kecil gitu dibandingkan yang deshielded nuclei gitu. Kebayang nggak sampai sini? Gitu. Jadi kalau misalnya yang deshielded nuclei, elektron yang di sekitar nukleusnya itu ketarik semua atau kayak dikit gitu. Sedangkan kalau yang shielded nuclei itu elektronnya tuh banyak dari atom-atom yang di sekitar molekul yang kita tinjau gitu. Di sekitar atom yang kita tinjau gitu ya. Oke. Inti atom yang kita tinjau gitu. Nah, terus ini chemically equivalent proton. Proton yang punya lingkungan kimia yang sama. Jadi tadi ya, ini adalah lingkungan kimia nih yang menentukan apakah atom itu atau pusat atom itu atau inti atom itu tuh mengalami shielding atau deshielding. Jadi lingkungannya teman-teman yang share dia nih. Makanya tadi aku bilang antara CH4, CH2, CH3, CH3 atau etana dengan CH3, CH2, CH3 itu nilai shielding, deshielding itu beda gitu. Karena kan lingkungannya beda juga gitu. Oke. Nah, terus each set of chemical equivalent proton dia bisa menunjukkan satu sinyal pada suatu spektrum NMR gitu. Terserah bisa HNMR, bisa CNMR. Yang kita bahas di sini adalah yang HNMR dulu ya. Ini yang penting nih, yang sering muncul nih soalnya ya. Yang penting buat menentukan strukturnya. Jadi HNMR yang kita tinjau adalah hidrogennya. Kita tinjau hidrogennya dan kita tinjau tetangga hidrogennya gitu. Oke. Terus lingkungan kimia itu beda-beda tergantung dari posisi hidrogennya. Saya kan lihat nih di sini contoh-contohnya. Kita mulai dari yang paling pojok di sini. Di sini molekulnya adalah propil bromida. Propil bromida punya 3 macam lingkungan hidrogen. Yang mana? Yang pertama, lingkungan hidrogen yang A di sini. Ini lingkungan hidrogen yang pertama. Kenapa? Karena hidrogennya di sini ada 3 dan tetangganya cuma karbon, gitu. Terus yang B itu lingkungan hidrogen yang kedua. Di sini hidrogennya 2 macam, tetangganya adalah karbon yang berikatan dengan 2 buah karbon lain, gitu. Terus yang ketiga adalah yang C ini. Di sini hidrogennya ada 2, tetangganya adalah karbon yang berikatan dengan 1 buah karbon dan 1 buah Br gitu. Jadi untuk molekul CH3, CH2, CH2Br pada H1NMR akan menunjukkan 3 sinyal karena ada 3 lingkungan hidrogen yang berbeda gitu. Kebayang nggak sampai sini? Oke. Nah, terus kita geser ke sebelahnya. Di sini kita punya propil bromida juga, tapi di sini Br-nya di karbon nomor 2. Oke, karena di karbon nomor 2, jadi dia cuma punya 2 buah lingkungan hidrogen. Yang mana aja? Yang pertama yang A ini nih, ada 2 ya, yang A. Dia adalah hidrogen, ada 3 jumlahnya untuk yang di kiri, yang di kanan ada 3 juga. Terus dia berikatan sama 1 buah karbon yang berikatan dengan karbon lain. Yang ini juga sama nih, karbon yang berikatan dengan karbon lain gitu. Br-nya masih jauh gitu kan. Terus habis itu yang kedua adalah yang hidrogen di lingkungan yang B ini. Ada 1 buah hidrogen berikatan dengan karbon yang berikatan dengan 2 buah karbon lain dan juga 1 Br. Gitu. Bayang nggak? Jadi kalau misalnya dia 1 bromo propana itu dia 3 buah sinyal hidrogen NMR atau 3 buah lingkungan hidrogen pada NMR. Kalau misalnya 2 bromo propana, dia itu ada 2 buah lingkungan hidrogen pada NMR-nya atau ada 2 sinyal NMR di H1NMR gitu. Oke, terus kita geser lagi nih. Sekarang kalau misalnya molekulnya CH3, CH2, O, CH3 alias suatu ether. Ini juga ether lagi gitu.
Kalau yang ether yang ini, sinyalnya itu ada berapa? Ada 3 macam karena ada 3 lingkungan yang berbeda. Yang pertama, hidrogen yang di sini. Nih, yang berkaitan dengan satu buah karbon, yang berkaitan dengan satu karbon lainnya aja. Yang kedua adalah lingkungan yang ini, satu buah hidrogen yang berkaitan dengan karbon, yang berkaitan dengan karbon dan oksigen. Yang ketiga adalah yang B, dia lingkungan hidrogen yang ada 3 macam dan dia berkaitan dengan karbon yang berkaitan dengan oksigen gitu. Jadi 3 macam, ada 3 sinyal. Nah, terus kalau yang ether yang sini cuma satu sinyal aja karena dua hidrogen ini tuh punya 2 lingkungan yang sama gitu. Punya satu lingkungan yang sama gitu ya. Jadi sejenis lah, tetangganya sama gitu. Oke. Lagi, sekarang yang ini kita punya ether lagi, tapi ini adalah terbutil metoksida gitu. Terbutil metoksida. Jadi ada terbutil sama ada metoksi. Nah, di sini ada berapa macam lingkungan hidrogen? Cuma ada 2 macam. Karena di sini 3 buah CH3 itu tuh punya hidrogen yang lingkungannya sama semua. Sedangkan di sini yang metil dari metoksi ini dia lingkungannya cuma satu, beda sama yang lain gitu. Makanya ada 2 macam lingkungan dan 2 macam sinyal. Gitu. Oke, kebayang nggak sampai sini? Jelas nggak? Sebelum kita melangkah lebih jauh. Jelas nggak teman-teman? Gimana? Jelas nggak? Halo? Jelas ya? Oke. Jelas nggak? Ada pertanyaan nggak? Talita gimana Talita? Jelas ya sama konsep lingkungan hidrogen? Jelas ya? Oke. Lagi nih. Banyak contohnya ya. Kita punya CH3O CH2 Cl2 dalam H1NMR. Ini kita tinjau hidrogennya aja ya pokoknya ya. Ini hidrogen dulu, nanti kalau karbon yang lain lagi kita bahas lagi. Nah, ini di 2 sinyal. Oke, ini hidrogen yang sinyal yang pertama, ini sinyal yang kedua. Terus ini suatu alken gitu ya, tapi dia posisinya adalah cis. Dia juga 2 sinyal. Hidrogen yang pertama yang ini, hidrogen yang kedua yang ini. Alken bromida. Dia ada 3 sinyal karena hidrogen 3-3-nya beda nih posisinya ya. Yang A sama B beda posisi terhadap BR-nya gitu. Yang C juga beda posisi terhadap BR-nya ya, nggak ada yang sama. Gitu. Terus benzen tuh hidrogennya satu sinyal gitu. Karena lingkungannya sama semua gitu. Sedangkan kalau misalnya yang nitro, benzen ada nitronya, dia punya 3 sinyal karena dia punya 3 lingkungan hidrogen yang beda. Yang di posisi orto, yang di posisi meta, sama di posisi para gitu. Oke. Lanjut. Nah, terus kalau misalnya dia bentuknya siklik, gimana nih posisinya? Udah ada siklik, ada Cl-nya lagi. Nah, banyak nih posisi hidrogen yang lingkungannya beda semua gitu ya. Yang ini beda sama ini, beda sama ini. Terus yang ini juga beda sama ini, sama ini. Tapi yang ini sama ini sama, karena kan posisi terhadap Cl-nya sama ya, sama-sama space 2 gitu. Jadi sama-sama beda satu buah karbon aja gitu. Oke, kebayang nggak? Kebayang ya. Jadi dia punya 5 buah lingkungan hidrogen yang berbeda gitu. Oke. Nah, terus dalam HNMR itu kita perlu yang namanya ini nih, titik reference atau reference point. Karena kan kita mau meninjau nilai geserannya tadi ya, shieldingnya gitu. Makanya kita pakai reference point-nya adalah suatu molekul ini nih. Si CH3 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 CH3. Nah, yang mana nilai posisinya atau posisi dari TMS ini trimetilsilan ya namanya ya. Jadi ya, tetrametilsilan. Jadi metilnya ada 4, terus ada silana, ada Si-nya. Dia punya nilai reference point 0 ppm gitu. Terus nanti molekul-molekul lain diukur relatif terhadap tetrametilsilan ini gitu. Ini aja untuk instrumennya aja sih. Jadi kayak kalian tahu nih kalau NMR tuh pakai reference point atau titik referensinya atau kontrolnya ya itu adalah si tetrametilsilan ini gitu. Terus kalau di NMR chemical shift tuh ditandai dengan simbol delta kayak gini gitu. Nih, jarak downfield dari TMS
dibagi dengan operating frekuensi dari spektrometernya. Jadi tergantung jenis spektrometernya apa nih dan frekuensi spektrometernya berapa gitu. Oke, nah sering contoh. Kalau kita punya NMR, gambarnya bagaimana? Kayak begini gambarnya ya. Yang perlu kalian perhatikan adalah ppm-nya ini. Nih. Terus habis itu kalian akan melihat ya di sini karakteristiknya ya, bahwa akan ada satu sinyal kayak gini nih yang sedikit banget di sini. Ini adalah sinyal dari TMS itu, tetrametilsilan, atau yang tadi nih standarnya gitu, atau kayak kontrolnya, atau kayak yang dipatokan sebagai 0 ppm gitu. Terus kita punya senyawa adalah 1 bromo 2,2 dimetil propana. Oke, di sini kayak gini kan molekulnya ya. Kira-kira di sini ada berapa lingkungan hidrogen di molekul 1 bromo 22 dimetil propana ini? Ada berapa lingkungan hidrogen, teman-teman? Berapa lingkungan hidrogennya di molekul ini? Ada 2 ya. Lingkungan hidrogen yang pertama yang isinya CH3, CH3, CH3 ini. Dan lingkungan hidrogen yang kedua adalah yang CH2 ini. Oke? Makanya di NMR-nya, di H2 NMR-nya munculnya 2 sinyal kayak gini nih. Nih, ada 2 sinyal kan. Oke. Terus apalagi yang bisa kita dapatkan dari sini? Kita lihat nih sinyalnya. Yang lebih downfield sama yang lebih upfield. Yang lebih downfield berarti dia yang lebih terdeshielding gitu. Gimana kita tahu dia deshielding? Dia bersebelahan sama molekul-molekul yang elektronegatif lah, atau elektronnya dikit gitu ya. Jadi kayak ya, makanya yang kita bisa tahu bahwa yang di sini adalah proton yang metilena. Kalau yang di sini yang di 1 ppm itu adalah proton yang metil gitu. Alias yang CH2, hidrogen dari CH2 ini ada di sini. Dan hidrogen dari CH3, 3 buah ini ada di sini. Ada di yang 1 ppm gitu ya. Oke. Itu yang kita lihat ya. Jadi yang mana yang lingkungannya gitu. Dari geserannya ini, dari geseran mana yang lebih downfield, mana yang lebih upfield gitu. Yang lebih downfield adalah yang metilen, yang hidrogen ini. Yang hidrogen dari CH3 itu lebih upfield gitu. Selain itu, kita juga bisa menentukan jumlah hidrogen yang terlibat dalam lingkungan yang sama gitu. Pakai intensitasnya nih, tingginya gitu kan. Ini berapa kotak nih? 2,5 kotak tingginya ya. Nggak tahu ini di sini berapa nilai angkanya ya. Ini 2,5 kotak untuk yang pada geseran sekitar 3,3 ppm gitu. Tapi kalau misalnya yang di 1 ppm ternyata ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5 kotak gitu. Kita bisa menghitung nih 9,5 banding 2,5. Nih kan. Jadi 2/9 kan. Kayak gitu. Jadi perbandingan hidrogennya bisa ketahuan juga di sini. 2/9 nih jumlah hidrogennya. Berarti ini antara ini 2, yang ini 9 gitu. Kebayang nggak sampai sini? Kebayang nggak teman-teman? Kebayang ya? Oke, itu gampang kan? Oke. Nah, sini adalah rangkumannya ya. Nih, semakin ke kiri ya, semakin downfield, protonnya makin deshielded, frekuensinya makin tinggi, nilai deltanya makin tinggi. Dan dia protonnya itu ada di electron poor environment. Kenapa dia disebut sebagai electron poor environment si hidrogen di sini? Ya karena kan elektron yang di dia itu udah ditarik sama si Br gitu kan. Makanya dia sedikit elektronnya gitu. Sedangkan kalau misalnya kalian bandingkan sama hidrogen yang ada di metil ini, nggak ada yang narik kan, dia yang narik cuma karbon 1 aja, dan elektron negatifnya juga nggak tinggi-tinggi amat gitu. Makanya dia electron rich environment kita bilang gitu di sini. Nah ini, atau electron dense environment ya, ini bahasanya. Dia lebih shielded protonnya, kayak lebih dikelilingi oleh elektron gitu. Terus dia lebih upfield, frekuensinya lebih rendah, dan nilai deltanya lebih kecil gitu. Oke. Nah, geseran ini kita sebut sebagai chemical shift atau ya shifting kimianya. Bahasa Indonesianya apa ya? Nggak tahu. Pokoknya dia chemical shift namanya. Makin downfield atau makin upfield gitu. Makin downfield berarti chemical shift-nya makin ke kiri. Kalau makin upfield berarti chemical shift-nya lebih ke kanan gitu. Gitu aja. Terus nah, ini dia. Makin gede tarikan elektronnya, makin gede juga nilai frekuensinya, alias dia makin downfield, makin deshielded gitu. Jadi makin ketarikan elektronnya. Gimana kita bisa lihatnya dari molekul ini nih? Kita tinjau hidrogen yang di sini nih. Antara CH2F, CH2Cl, CH2Br dan CH2I, yang paling gede
geserannya adalah yang Ca2F, karena kan yang F lebih elektronegatif dibandingkan Cl, dibandingkan Br, dibandingkan I. Dan ini trennya juga sama ya, Cl sama Br lebih gede Cl nih elektronegativity-nya, makanya dia frekuensinya lebih gede juga, atau geserannya lebih downfield gitu dibanding yang I, dibanding yang Br gitu. Oke, bisa ya sampai sekarang ya? Bisa nggak teman-teman kalau dapat soal? Oke nggak? Ya, nah ini dia. Ini ada chemical shift untuk berbagai macam senyawa ya. Jadi kayak misalnya di NMR ya, nih kalau misalnya yang hidrogen NMR gitu ya, itu biasanya nilainya antara 0 sampai 12 gitu. Terus nih ada range-nya juga sama kayak IR tadi ya, antara 4,5 sampai 2,5 sampai 4,5 itu hidrogen yang tetangganya adalah O atau N gitu. Jadi alken, terus habis, jadi dia satu alkil, terus habis itu ada karbonnya, terus ada ON atau halogen gitu. Terus antara 1,5 2,5 itu hidrogen alilik gitu ya. Itu ini hidrogen alilik sebelahan sama alken gitu. Terus antara 0 sampai 1,5 itu dia hidrogen yang saturated gitu. Jadi sebelahnya sama karbon-karbon gitu. Antara 4,5 sampai 6,5 itu hidrogen vinilik gitu. Kan ketarik elektronnya ya, makin ketarik dibanding yang alilik ya. Makin ke kiri, makin downfield itu dia makin deshielded nih elektronnya di atom hidrogennya gitu. Ini antara 6,5 sampai 8 tuh adalah benzen, hidrogen dari benzen. Terus habis itu 9,0 sampai 12 tuh hidrogen di karbonil. Entah dia aldehid lah, keton, atau misalnya kalau keton beda lagi sih, keton di sini mungkin aldehid lah, atau dia suatu hidrogen dari karboksilat gitu. Hidrogennya yang ini ya, yang ditunjuk ini hidrogen ini. Hidrogennya juga hidrogen yang ini, bukan hidrogen yang di metil. Kalau di metil kasusnya jadi di sini nanti posisi hidrogennya di range ini gitu. Oke. Nah, ini dia. Nih, tetrametilsilan tuh 0 ppm. CH3 0,9, ini ada listnya ya. Nih, kalau hidrogen pada karbon tersier 1,4, hidrogen di suatu karbon alilik itu 1,7, hidrogen alilik di karbonil itu 2,1, terus hidrogen di benzen 2,3 gitu ya. Hidrogen di metil benzen itu 2,3, terus habis itu hidrogen di alkuna 2,4, di ether 3,3 gitu ya. Di viniliknya 4,7, di hidrogen vinilik kalau ada RR-nya banyak tuh 5,3 gitu. Oke. Sini yang hidrogen benzen 6,5 sampai 8, hidrogen aldehid 9,0 sampai 1. Terus hidrogen ada halogennya 2,5 sampai 4. Ini kalau BR-nya sampai 4 juga. Ini 3 sampai 4, nih 4 sampai 4,5. Ini hidrogen di amin 1,5 sampai 4, di alkohol 2 sampai 5, di aryl alkohol 4 sampai 7, di karboksilat 10 sampai 12 ya, makin deshielding ya dia ya. Terus yang di amida 5 sampai 8. Itu. Oke. Oke. Nah, ini yang tadi nih. Nah, ini dia integration line. Namanya ini integration line nih. Kita lihat ya di sini. Integration line tuh ngitungnya sebenarnya akuratnya kalian bikin kayak gini nih. Bikin kayak grafik literasi gitu ya, dimulai dari yang paling atas, terus dibikin nih kayak gini. Nah, nanti kita lihat nih tingginya. Ini 1,6, ini 7. Kan bandingkan nih 1,6 banding 7. Ini 2 banding 9, sesuai ya sama kayak tadi ya. Ini 2 banding 9. Itu. Oke. Terus nah, ini integration line. Ini adalah suatu area di bawah masing-masing sinyal yang proporsional terhadap jumlah proton yang menyebabkan sinyal itu gitu. Nah, makin tinggi integration step-nya, makin banyak juga jumlah si partikel yang terlibat dalam lingkungan itu gitu. Nih menunjukkan relative number of proton, dan dia not absolute number. Oke, jadi nggak bilangan absolut ya, jadi dia perbandingan aja gitu, relatif. Oke. Ada pertanyaan apa sini? Coba kita coba soal ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Tentang integration line, tentang shielding, deshielding. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Talita ada pertanyaan nggak, Talita? Nggak ada. Oke.
Oke, terus ada juga ini namanya diamagnetic anisotropi gitu. Ini biasanya ada pada molekul-molekul yang punya ikatan pi. Jadi nanti akan menyebabkan si lingkungannya itu muter gitu. Udah sih gitu aja nih. Pi elektron itu less tightly held by nuclei than sigma elektron. Jadi dia tuh lebih mudah bergerak. Bentar. Loh, salah pencet. Oke. Nah, makanya akan ada chemical shift yang unusual lah untuk hidrogen yang berikatan dengan karbon yang punya ikatan pi gitu. Di sini diamagnetic anisotropi itu kayak gini maksudnya. Jadi terjadi pada hidrogen yang berikatan pada suatu molekul karbon pi gitu. Nah, sekarang kita bahas splitting sinyal. Tadi kan kita udah bahas ya, integration number atau tinggi signalnya itu berpengaruh pada jumlah partikel yang terlibat atau jumlah atom yang terlibat. Terus juga shielding, deshielding, upfield, downfield, kita udah bicara tentang itu ya. Sekarang kita bicara tentang splitting sinyalnya, oke? Jadi kalau misalnya suatu sinyal itu mengalami splitting dengan besaran splittingnya itu n+1, di mana n itu adalah jumlah proton ekivalen yang berikatan pada satu karbon yang sama, maka satu protonnya itu bisa splitting proton yang lain gitu. Oke, coba ini teori-teori. Nah, jumlah peaknya itu disebut sebagai multiplisitas sinyalnya gitu. Jadi misalnya dia tadi ada doublet, triplet gitu, nanti kan baca. Terus splitting ini terjadi karena ada spin-spin coupling. Kenapa dia ada spin-spin coupling? Karena ada proton yang berbeda dan dekat satu sama lain gitu. Misalnya ini, kita punya CH3 CHCl2 1,1 dikloroetana gitu. Nih, kalau kalian lihat lebih dalam, dia mengalami splitting nih. Mana dia? Nih, splitting nih. Bisa kita lihat nih. Tuh 2 3 4. Nih ada 2, tuh 2 gitu. Gimana cara splitting ini terjadi? Ya karena tadi kan lingkungannya beda, habis itu dia jumlah hidrogennya beda. Nih, kalian lihat ya. Kalau misalnya magnetic field dari metin proton itu satu arah sama magnetic field yang kita kasihkan, maka dia akan menunjukkan sedikit frekuensi yang lebih tinggi sinyalnya gitu. Jadi dia akan bisa jadi 2 gitu sinyalnya. Kalau misalnya dia punya suatu tetangga gitu. Coba, habis itu kalau misalnya ini dia punya tetangga yang lain, dia jadi berubah gitu dari splitting ini. Ya ini teori-teori aja. Nah, misalnya ini nih, kita punya molekul ini nih, CH3 gitu misalnya. Ini ada HA dan HB. Nah, A dan B itu akan mengalami splitting satu sama lain. Karena dia dipisahkan oleh 3 sigma bond. Yang mana tuh 3 sigma bond? 1 2 3 gitu. Nah, tapi kalau misalnya antara molekul ini nih yang dipisahkan oleh lebih dari 3 sigma bond, saya dia 4 sigma bond, itu dia nggak akan splitting satu sama lain. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat lagi nih di sini nih. HA dan HB di sini. Ini juga 4 bond gitu. Tapi dia mungkin aja mengalami splitting satu sama lain. Karena ada double bond di sini yang dia akan mengamplifikasi sinyal splittingnya itu. Gitu. Tapi ini mungkin aja, jadi bukan nggak pasti sih, tapi dia mungkin aja gitu. Meskipun dia lebih dari 3, tapi dia ada double bondnya, dia itu mungkin aja splitting satu sama lain gitu. Oke. Splitting itu ada pada proton yang dipisahkan oleh lebih dari 3 bond gitu. Kalau misalnya dia ada lebih dari 3 bond, si splitting kita sebut sebagai ini, long range coupling. Oke. Terus nah, ini ya, multiplisitas dari sinyal itu bergantung dari jumlah ekuivalen proton yang menyebabkan splitting. Kalau misalnya ada satu proton yang menyebabkan splitting, jadi multiplisitasnya jadi doublet gitu. Intensitasnya 1:1. Kalau dia ada 2 proton yang menyebabkan splitting, dia bikin triplet 1:2:1 intensitasnya. Kalau 3 itu kuartet 1:3:3:1. Kalau 4 tuh quintet 1:4:6:4:1. Kalau 5 sextet 1:5:10:10:5:1. Kalau 6 itu septet 1:6:15:20:15:6:1. Itu ini contohnya lagi ya. Oke, kita punya CH2BR, CH2BR. Di sini ada berapa lingkungan hidrogen? Ada 2. Ada lingkungan yang A dan lingkungan yang B gitu. Kita bisa tentukan ya mana yang A, mana yang B. Yang ini yang A ya, yang lebih
shielded, terus yang ini yang B gitu kan. Oke. Terus dia lebih banyak juga nih. Oke, ini ada lebih banyak dibanding ini banding, mungkin perbandingannya 1:2 gitu ya. Ini 1, ini 2 kan bisa dilihat nih. 1, 2. Oke. Nah, terus kita lihat nih splittingnya. Yang ini, yang lingkungan yang B ini splittingnya itu ada 3 gitu kan. Seperti lingkungan yang A, splittingnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 gitu. Kenapa ini terjadi? Ya karena lingkungan yang B ini tetanggaan sama 2 proton A, makanya dia splittingnya 3 gitu. Jadi N+1 nih, jadi 2 + 1 jadi 3, makanya dia triplet kayak gini dengan perbandingan peaknya 1:2:1. Sedangkan kalau misalnya yang proton A, dia itu tetanggaan sama 4 buah proton B gitu, makanya dia splittingnya adalah pentet tadi ya, 4 + 1 jadi 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dengan perbandingannya 1 banding berarti 1, 4, 6 ya kalau 5. Iya, 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1 gitu. Oke, kebayang gak sampai sini? Jadi yang menyebabkan dia splitting adalah tetangganya gitu. Berapa banyak tetangganya yang dia punya gitu ya. Oke. Lagi, misalnya ini nih, ada suatu molekul ester gitu kan. Ada berapa lingkungan hidrogen di sini? Ini 1, 2, 3, ini jelas beda banget ya. Ini 3-3 beda. Terus ini ada 1 buah hidrogen lagi. Terus ini karbonnya berikatan dengan 2 buah CH3. Berarti 2 buah CH3 ini punya lingkungan hidrogen yang sama gitu kan. Berarti ada totalnya ada 5 buah lingkungan hidrogen. Ada 5 nih, bener gak? 1, 2, 3, 4, 5. Ini bener juga nih, ada 5 juga. Oke. Nah, terus sekarang kita tinggal tentukan nih, mana yang paling deshielded nih. Mana yang paling deshielded? Yang 5. Kira-kira yang mana yang paling deshielded nih di sini? Yang E ya, yang E gitu kan. Oke, habis itu yang shielded yang kedua. Yang ini, yang mana? Yang D, yang ini ya, karena dia sebelahan sama karbonil. Oke. Ini karbon-karbonil gitu kan. Terus habis itu yang ketiga yang ini. Yang mana? Yang ini, yang CH2 ini. Terus yang keempat, yang paling banyak yang B. Ini yang B ya. Dan yang terakhir yang A. Yang A yang ini, yang paling shielded, yang paling jauh gitu dengan tarikan elektron. Kita tinjau nih di sini nih splittingnya ya. Ini yang di 5 atau yang E ini. Tetanggaan sama berapa nih? Sama 3 tambah 3, 6. Jadi dia akan bikin splittingnya berapa? N+1, berarti 6 tambah 1, 7. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih. Jadi septet ya. Jadi septet nih splittingnya. Jadi septet, jadi 7. 7 splitting gitu. Kayak gini. Oke? Kebayang gak? Sini tesasnya juga 7 tadi ya. Kalau 7 tadi apa namanya? Aku gak hafal sih, tapi kan bisa bikin deretnya nih. Kalau 7 berarti 1, 4, 6, 15, 32 ya gitu. Ini dilanjutin aja nih, ditambahin 5 tambah 10 ini 6 tambah 15 berarti berapa tuh? So ini nanti 15 tambah 20 berarti 35. 20 tambah 15 35 juga. Oke. Oke ya. Ada pertanyaan gak teman-teman? Nah, sekarang yang B nih, lingkungan yang B. Yang D, yang D. Kan dia sebelahan sama 2 molekul hidrogen doang. Makanya dia jadinya apa nih? Jadinya juga triplet cumaan ya. Nih. Terus yang ini tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nih jadinya sextet ya. Karena dia sebelahan sama 5 gitu. Ini adalah yang C gitu kan. Dia sebelahan sama 5. 3 tambah 2, 5. Jadi 5 + 1 jadi 6. Terus ini yang paling tinggi. Nih yang paling tinggi intensasnya nih. Yaitu yang B. Yang B ini sebelahnya cuma sama 1 hidrogen, makanya dia doblet bentukannya gitu ya. N tambah 1, O tambah 1 jadi 2 gitu. Dan yang terakhir yang A, dia sebelahnya sama 2 buah hidrogen, makanya dia triplet ya, 1, 2, 3 gitu. Sampai sini kebayang nggak teman-teman? Apa itu splitting? Apa itu ini ya, panjangnya, tingginya, atau apa itu shielded, deshielded, upfield, downfield gitu. Sampai sini kebayang nggak teman-teman? Enggak. Apa coba yang bingung?
Yo, yang mananya yang bingungnya? Coba jelasin. Biar aku ulang lagi penjelasannya. Yang shielded sama downfield. Oke, Firdan shielded sama downfield. Yang Talita apa yang dibingungin? Talita apa Talita yang dibingungin? Urutan garisnya. Oh, oke. Kita balik lagi ya ke sini ya. Kalau yang splitting udah jelas ya, pokoknya tetangganya aja kan dia tuh, tetangganya. Beda 3 sigma bond gitu. Nah, kita balik ke sini nih. Oke. Nih. Jadi proton yang di-shielded sama shielded itu tergantung dari elektron tetangganya. Kalau tetangganya itu elektronnya banyak atau yang dia bukan senyawa-senyawa elektronegatif, dia berarti protonnya itu mengalami shielding atau shielded proton gitu. Contohnya siapa nih? Contohnya CH3 misalnya. Kan hidrogennya berikatan sama karbon aja, terus karbonnya misalnya berikatan sama hidrogen lagi. Udah jelas kan berarti nggak ada suatu molekul yang elektronegatif gitu. Makanya dia sebut sebagai shielded proton, dan dia posisi dari si karbon NMR di hidrogen NMR itu dia mendekati 0 gitu atau ke arah kanan. Ke arah sini nih. Ke sini nih, ke sini gitu. Makin upfield gitu. Ini upfield, ini downfield. Kanan tuh upfield, ke kiri tuh downfield. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia ada suatu senyawa elektronegatif kayak gini yang akan menarik elektronnya dan menyebabkan hidrogen ini mengalami miskin elektron itu tetangganya, dan dia mendapat gaya magnet lebih gede, dia kan mengalami deshielding namanya, alias elektronnya udah ketarik semua sama BR, jadi dia kayak nggak ada tameng yang menutupi, nggak ada elektron yang menutupi si hidrogen itu lagi gitu. Makanya dia lebih downfield atau dia lebih deshielding, jadi dia lebih ke kiri gitu dibandingkan yang hidrogen di sini nih di CH3 gitu. Itu aja. Oke, prinsipnya tuh kayak gitu. Itu untuk shielding deshielding. Contoh lagi nih, misalnya nih, sekarang aku coba kalian ya. Nah, ini nih. Antara nih, ini kan kalau misalnya kita punya NMR, tergantung NMR-nya apa. Kalau kamu meninjau hidrogen NMR, ya kita tinjau hidrogen NMR aja. Hidrogennya aja gitu. Nah, kita lihat di tetangganya yang cuma beda 2 buah sigma bond aja gitu dari si hidrogen ini. Tetangganya itu F. Nah, F sama Cl lebih elektronegatif F. Makanya yang CH2F atau hidrogen yang posisinya di sebelahan sama atom F ini, sebelahan dengan karbon yang berikatan dengan F, itu dia punya nilai delta yang lebih besar, atau dia kita bisa katakan sebagai mengalami deshielding, dan dia jadinya downfield gitu, makin ke kiri gitu dibanding yang Cl gitu. Kayak deltanya lebih gede, dia makin ke sini nih, makin ke kiri, makin ke sini gitu ya. Dibanding tadi kan di 3,3 yang dia di 4 gitu. Kalau yang F, kalau yang Cl tuh di 3, kalau saya yang F tuh di 4 gitu. Gitu. Itu aja. Intinya kalau dia bersebelahan sama satu yang elektronegatif atau kayak akan elektron, maka dia akan makin geser ke kiri, atau kita sebut sebagai downfield, atau kita sebut sebagai deshielding gitu. Gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat di trennya di sini, nih kan ini ada halogennya, yang ini nggak ada, yang ada halogennya lebih ke arah kiri atau lebih besar nilai deltanya atau geserannya gitu, atau lebih deshielding atau lebih downfield gitu. Terus kalau benzen kan dia lebih negatif lagi nih, lebih ketarik lagi nih elektronnya. Nah, dia makin geser lagi nih, jadi 8 sampai 6,5. Apalagi kalau misalnya dia aldehid, dia udah makin jauh nih, mendekati 12 gitu. Gitu. Nah, sini lihat nih trennya nih. Jadi kita yang meninjau tuh tergantung dari dia NMR apa. Kalau HNMR kita tinjau hidrogennya aja gitu. Terus hidrogen ini tetangganya siapa gitu. Apakah elektron yang suatu molekul yang elektronegatif atau suatu molekul yang tidak gitu. Lagi misalnya ya, ini nih hidrogen dari metil yang berikatan dengan suatu karbonil. Kalau kalian bandingkan dengan hidrogen dari karbon yang berikatan dari metil yang berikatan dengan alken, tentu saja yang berkaitan dengan karbonil ini yang lebih deshielding, yang deltanya lebih besar nih 2,1. Ini cuma 1,7 kan gitu. Oke.
Terus kita bandingkan nih, ini metil yang berikatan dengan karbon yang sebelahan sama oksigen gitu. Dibandingkan kalau misalnya bandingkan dengan metil yang berikatan dengan karbon yang sebelahnya karbonil. Jadi kayak karbon, ada karbon lagi baru oksigen gitu. Yang ini 3,3, yang ini cuma 2,1 gitu. Karena ini langsung berikatan sama oksigennya gitu. Makin dekat sama suatu atom yang elektronegatif gitu. Gitu. Oke. Tuh, terus udah sih, itu aja sih prinsipnya ya. Mana lagi nih? Nah, ini misalnya nih terbutil metil bromida. Itu misalnya ini nih. Gimana nih bentukannya? Ini kan ada 2 buah lingkungan ya. Lingkungan pertama yang ada 3 buah metil ini, hidrogen 3 buah metil, jadi ada 9 hidrogen sama ada 2 hidrogen. Nah, yang hidrogen cuma 2 ini yang sebelah langsung sama Br, dia yang lebih deshielding, yang paling downfit, lebih downfit. Jadi makanya posisinya di sini nih sekitar 3,3 nih serapannya. Sedangkan kalau misalnya yang hidrogen yang ada di metil ini posisinya masih di sekitar 1 karena dia agak jauh gitu dari si Br itu, nggak deket sama si Br-nya, makanya dia mengalami shielding atau dia lebih upfield gitu, atau elektronnya lebih kaya di molekulnya, makanya dia mendekati 0 gitu, semakin ke kanan gitu. Gimana? Paham nggak sekarang? Oke. Jadi shielded tuh pasangannya sama deshielded, downfield pasangannya sama upfield gitu. Itu kalau misalnya dia mengalami shielded, ya dia mengalami upfield. Kalau dia mengalami deshielded, dia mengalami downfield gitu. Oke, dah itu ya. Terus splitting tadi pokoknya tetangganya yang beda cuma 3 buah ikatan sigma itu N+1 gitu. Jumlah splittingnya ya. Terus udah itu aja ya. Nah, ini nih molekul alken sekarang. Kita tinjau, kita punya alken, terus ada suatu metil bromidanya gitu kan. Dia ada berapa lingkungan hidrogen? Ada 4 ya, ada 4 lingkungan hidrogen. Yang pertama yang sebelahan sama Br ini langsung, yang kedua yang ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Tuh. Kalian tinjau nih di sini ya. Bener nggak ada 4 buah sinyal? Betul ya, ada 1, ini sinyal yang 1. Terus ini ada sinyal yang kedua, ini atau yang B, sinyal yang ketiga, dan sinyal yang keempat gitu. Jadi ada 4 buah sinyal, betul dugaan kalian ya. Kalian bisa bandingkan nih. Tuh 2, 3, 4 gitu kan. Kalian bisa bandingkan yang mana. Nah, terus sekarang kalian tentukan nih yang mana yang siapa gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya di sini dari tingginya gitu kan. Tingginya tuh kayak gini nih kalian tentuinnya nih. 1, 2, 3, 4 gitu. Yang mana nih hidrogen yang CH2Br, mana yang hidrogen yang berkaitan sama alken gitu. Nah, kalau misalnya kita punya suatu 3 buah proton vinil, dia tuh biasanya punya frekuensi yang lebih tinggi, alias geserannya tuh lebih tinggi. Makanya yang 3 buah atom vinil itu yang di sini. Sedangkan yang CH2Br itu yang di 4 ini gitu. Jadi ini ada efek baru namanya efek anisotropi yang bikin dia lebih deshielding gitu. Selain alken, ada juga nih yang bisa bikin efek anisotropi, yaitu benzen. Jadi kalau benzen makanya dia geserannya lebih gede lagi. Makanya kan benzen geserannya di sekitar 8 gitu kan. Karena ada efek anisotropi ini, ada efek elektron pi. Jadi dia lebih deshielded gitu. Meskipun dia udah bersebelahan, dia nggak bersebelahan sama si Br gitu. Oke? Gitu ya. Nah, udah kita tentukan lagi nih, mana yang mana gitu kan misalnya. Di sini ada 2 molekul, berarti yang ini nih kayaknya. Ini yang A. Habis itu ini ada 1:1 juga nih. Ini berarti mungkin yang antara yang B sama C atau C sama D. Itu B sama C lah. Terus yang terakhir adalah yang D di sini. Ya, yang D itu lebih banyak splittingnya karena dia sebelahan sama banyak hidrogen kan. 1, 2, 3, 4 bersebelahan sama 4 hidrogen. Makanya dia tuh 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 splittingnya gitu. Ini yang untuk yang D. Jadi ini yang A, ini yang B, ini yang C, ini yang D gitu. Oke? Jelas nggak? Atau ada pertanyaan? Talita gimana Talita? Jelas nggak Talita? Jelas. Oke,
kayak gitu ya. Jadi shielded deshielded itu, makin dia deshielded tuh dia sebelahan sama atom elektronegatif. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berikatan sama suatu molekul yang ada efek anisotropi ini, yang punya elektron pi. Wah, dia udah lebih overpower lah, dia lebih mengalami deshielding gitu, elektron makin ketarik semua lah ke si elektron pi itu gitu. Nah ini dia yang aku bilang benzen tadi ya, tuh dia makin geser ke sini nih, di sini jadi si posisi benzennya ini hidrogen benzen ya gitu. Terus ini ada berapa lingkungan nih hidrogennya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah lingkungan ya. Tapi kenapa di sini cuma ada 3 buah? Pick aja. Ya karena lingkungan yang di benzen itu deket-deketan gitu ya. 3 itu deket-deketan di sini semua. Makanya nggak terlalu kelihatan nggak ada 5 lingkungan gitu. Padahal sebenarnya dia 5 lingkungan, tapi dia deket-deketan aja jadi di sini. Tuh. Ini A sama B udah jelas ya. Gitu kan. Yang ini yang A, ini yang B gitu kan. Barulah yang ini yang CDE di sini nih di benzen. Gitu. Oke. Nah yang A berarti dia splittingnya berapa? 3 kan, triplet. Maka ini kita lihat nih ada 3 buah peak ya, 1, 2, 3 gitu, dia triplet. Terus yang B dia berarti kuartet gitu kan, karena dia sebelahan sama 3 buah hidrogen gitu kan. Nih di sini nih kuartet tuh 2, 3, 4 gitu. Oke, terus yang ini yang benzen. Yang benzen ntar kita bahas lagi setelah ini. Oke. Nah ini nih HC, HD, dan HE itu overlap. Sebenarnya dia bukan overlap. Kalau misalnya kalian zoom lagi lebih jauh, ini tuh bakal kelihatan tuh patternnya. Tapi itu cukup advance ya. Tapi ya, kita bahas deh. Agak advance. Tapi kita bahas ini dulu. Nah ini dia. Kalau misalnya pada molekul ini, dia tidak overlap. Karena kan beda ya splittingnya ya. Ini udah jelas beda gitu. Kalau misalnya ini kan agak mirip-mirip karena ini kan alkana gitu. Jadi dia agak mirip splittingnya. Tapi kalau misalnya kayak gini, udah jelas nih. Yang C tentu saja kan lebih deshielding dibanding yang A sama B gitu, karena sebelahan sama NO2 gitu. Nih ini yang C ya, terus ini yang A, ini yang B gitu. Atau kebalik, ini yang B, ini yang A. Ya ini balik deh, ini yang B, ini yang A gitu. Terus habis itu nah udah sih. Nih yang C itu hidrogennya bersebelahan sama 1 buah hidrogen gitu. Kalau ini nggak kehitung kan, tapi hitungnya tetangganya kan cuma 1 doang kan. Yang ini nggak usah diperhatikan, dia cuma mempengaruhi di intensitasnya aja gitu, tingginya aja gitu. Tapi kalau splittingnya cuma 1 kan berarti sebelahnya, makanya dia splittingnya doblet kayak gini nih, karena hidrogen cuma 1 tambah 1 2, jadi doblet gitu. Terus yang B ini tetangganya 2, jadi makanya dia yang B ini tetangganya 2, jadi makanya dia apa nih, jadi triplet harusnya ya. Yang ini nih, ini yang B triplet kan, 1 2 3. Terus yang A, nah ini yang A, dia 2 juga sih sebenarnya, tapi dia ada efek dari sebelahnya lagi, makanya dia kuartet tuh. Oke. Kebayangkan sampai sekarang. Kalau benzen tuh cukup advance, tapi nggak apa-apa, aku masih tahu kalian di sini. Lanjut. Nah ada namanya konstanta coupling. Konstanta coupling ini adalah jarak antara 2 puncak dari NMR gitu. Nah ini nih jaraknya ini. Nah ini dia adalah suatu konstanta coupling nih, J gitu kan. JBA ini JAB gitu. Ini jaraknya ini akan mengaruhi nih coupling konstan. Dan kalau misalnya proton yang tercoupling itu punya coupling konstan yang sama gitu ya. Misalnya ini nih, ini kan ada 2 buah sinyal kan ya, karena ada 2 buah lingkungan hidrogen. Nah yang mana yang apa gitu kan. Udah jelas ya di sini ya. Di sini yang A, ini yang B gitu kan. Yang A dia doblet karena dia hidrogen tetangganya cuma ada 1, jadi makanya dia sinyalnya 2. Terus yang B ini yang kuartet gitu, tetangganya ada 3, makanya dia sinyalnya ada 4 di puncak ini kan gitu. Terus udah sih ini ya, ini coupling B ke A, ini coupling B ke A, ini coupling A ke B gitu. Oke, ini adalah nilai couplingnya ya. Ada yang 7, 0, 2, 15, 10, 1. Nih, ini couplingnya nih. Oke, nah ini beda-beda beda molekul beda juga. Terus
Biasanya kopling-kopling ini tuh akan kita jadi tahu strukturnya itu apakah cis ataukah trans gitu, ataukah posisi satu sama lain tuh E atau Z gitu posisinya. Ini antara A ke B itu kan dia trans gitu kan. Kalau yang di sini A ke B-nya itu cis gitu. Ini koplingnya 9. Ini koplingnya 14 gitu. Kita lihat di sini ya, kalau trans tuh koplingnya gede, kalau cis tuh koplingnya tuh lebih kecil. Gitu. Apalagi cisnya germinal. Dikit lah koplingnya, 2 cuma. Kalau cisnya kayak gini koplingnya 10 dengan 9 sama 14 beda ya gitu. Oke, ini adalah splitting diagram untuk, nah ini namanya doublet of doublet. Jadi dia pertama doublet terus dia kepisah lagi jadi doublet gitu istilahnya. Jadi yang pertama misalnya ini nih, kita punya molekul 112 trikoloro 3 metil butana. Ada berapa lingkungan hidrogen nih? Ada banyak ya. Ada 4 lingkungan hidrogen, A, B, C, D. Nah, sekarang kita tinjau karbon yang C ini. Oke. Karbon yang C ini diapit oleh 2 buah karbon yang berikatan dengan Cl gitu. Nah, 1 buah dan dia juga berikatan sama Cl nih. Ada beda sigmanya 1 aja gitu. Nah, terus gimana nih dia couplingnya? Couplingnya jadinya sebenarnya kan dia berikatan sama 2 buah hidrogen itu, tetangganya cuma 2 buah hidrogen. Harusnya dia cuma ini nih, cuma ini kan, cuma triplet gitu. Tapi pada kenyataannya dia tuh bukan kayak gitu pembagiannya gitu. Jadi dia kan mekanismenya adalah dia kan di splitting oleh yang hidrogen B dulu, jadinya doublet. Terus si C ini akan di splitting oleh hidrogen yang D, jadinya doublet of doublet, makanya jadinya 4 ini. Nah, sekarang pertanyaannya kapan nih suatu molekul itu dia akan doublet of doublet instead of triplet gitu. Nah, jawabannya adalah kalau misalnya dia berikatan sama kondisi yang mirip gitu, kayak gini. Nih. Kalau misalnya doublet of doublet tuh intensitasnya 1-1-1-1. Kalau quartet tuh di intensitasnya 1-3-3-1 gitu. Sorry, mana dia? Nah, itu sih kurang lebih. Apalagi ya? Udah. Ya, udah. Nah, ini salah lagi nih misalnya nih. Ini quartet of triplet nih bisa juga nih. Jadi 4 terus jadi 3 gitu. Dari 4 jadi 3, dari 4 jadi 3. Nih, terhadap Hb kan. Dia harusnya itu kan cuma splittingnya ada 7 ya, ada 6, jadi sextet kan, tapi nanti ternyata jadinya splittingnya adalah quartet of triplet namanya, instead of sextet gitu, karena ada konstanta coupling ini. Jadi posisinya terhadap Br nya tuh akan mempengaruhi hal ini gitu. Yang tadi juga posisinya terhadap Cl ini tuh akan mempengaruhi hal itu gitu. Oke, terus tapi ini advance ya, jadi kan yang tadi dulu aja lah. Terus nih kalau misalnya beda konformasi juga akan beda nih H1 NMR-nya. Aksial sama ekuatorial juga beda nih H1 NMR-nya. Tuh. Nih kan. Kalau misalnya dia pada suhu yang minus 49 derajat Celcius tuh dia cuma satu sinyal. Tapi begitu suhunya makin tinggi, makin rendah, jadi minus 89 derajat Celcius, dia kan makin terfreeze gitu ya. Jadi udah jelas nih ada posisi aksial dan posisi ekuatorial. Jadi makanya akan ada sinyal 2 kayak gini nih. Ada 2 buah sinyal karena ada 2 buah lingkungan hidrogen aksial dan hidrogen ekuatorial gitu kan. Dia makin terfreeze. Kalau misalnya yang masih di minus 49 tuh dia bisa interchangeable gitu. Jadi dia bisa geser dari aksial ke ekuatorial ke aksial, makanya cuma 1 aja nih sinyalnya. Tapi kalau misalnya dia di suhu yang sangat-sangat rendah di minus 89, dia bisa jadi 2 splitting. Karena ada 2 lingkungan hidrogen. Gitu kan. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Kita coba soal dulu kali ya. Gimana, ada pertanyaan nggak? Ini soalnya ini makin susah nih makin kesini. Nih, ini yang CNMR. Oke, nah habis itu kalau ada proton gitu, itu juga akan mempengaruhi chemical shift-nya ya. Nih misalnya nih, etanol yang dry sama etanol dengan asam gitu. Beda kan splittingnya.
Kalau etanol dry ya cuma 3 karena cuma ada 3 lingkungan hidrogen gitu. Terus habis itu juga panjangnya atau intensitasnya itu juga beda gitu kan. Yang ini tinggi, sini. Tapi kalau misalnya dengan asam ini jadinya singlet kan di sini tuh kan singlet. Kenapa? Karena kan ada ikatan hidrogen gitu ya. Udah. Nanti kalau yang splittingnya yang bensin ntar aku ajarin kalau misalnya udah deket OSP OSN tuh lebih ke situ sih seharusnya ya. Oke, coba kita kerjakan soal OSK dulu nih sebelum masuk ke CNMR. Oh iya.